أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Terus bertumbuh meskipun pelan, webinar persembahan Meaningful Ways bersama Bunda Ambar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Bunda Ambar dipersilahkan Bunda. Ya, atur nuhun Kang Reza. Saya sambil share slide-nya ya. Oke, sudah keluar ya Kang ya? Aman-aman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kawan-kawan, Allah masih titipin kita kesempatan lagi dan lagi. Allah masih bangunkan kita pagi hari ini untuk mentaubati apa-apa yang salah di hari-hari yang telah lalu. Allah masih kita diberikan usia untuk mengakui segala kesalahan, dosa-dosa kita, dan diberi kesempatan juga untuk memperbaiki semuanya. Karena banyak saudara-saudara kita yang rasanya kemarin masih ngobrol, masih chat, tiba-tiba sekarang udah dengar kabar, ternyata sudah berpulang kepada Allah, sudah harus mempertanggungjawabkan semuanya dan selesai masa untuk mengumpulkan amal baiknya. Kita yang masih diberi kesempatan pagi hari ini, maka yuk mari kita isi sisa hidup kita yang mungkin gak lama lagi kawan-kawan ya, untuk memperbaiki apa-apa yang memang bisa kita perbaiki, yang perlu kita perbaiki. Mudah-mudahan di komunitas yang mudah-mudahan Allah jagain, kita bisa menjadi saling saling reminder, saling ngingetin, saling nasehatin dalam kebaikan. Meskipun mungkin kadang nasehatnya nggak enak gitu ya, pahit dan rasanya apaan sih? Tapi semoga ini jadi jalan kebaikan bagi kita dan mudah-mudahan amal kita yang sedikit, yang kecil ini di komunitas ini justru jadi wasilah Allah ridho sama kita dan jadi wasilah Allah turunkan ampunannya untuk kita. Ya, bismillah, mudah-mudahan Allah ikat hati kita dalam kebaikan, Allah jagain di ukhuwah dakwah ini, mudah-mudahan jadi tempat untuk bareng-bareng mengejar amal solehnya. Ya, bismillah kawan-kawan. Tajuk yang pagi hari ini akan kita coba kupas tentang terus bertumbuh. Meskipun pelan, ya. Ada iklan tumbuh itu katanya ke atas, bukan ke samping. Ini kalau ibu-ibu ya lihat iklan itu rasanya pengen senyum-senyum sendiri gitu ya. Karena ternyata tumbuhnya kita sekarang udah mulai ke samping, bukan ke atas. Tapi it's okay ya. Karena kita akan lihat ya, tumbuh itu kayak gimana sih? Apakah benar harus ke atas gitu ya? Apakah kita setiap hari bertumbuh atau jangan-jangan sudah mulai tidak tumbuh lagi atau gimana? Nah, saya mau tanya nih sama kawan-kawan. Apakah bertumbuh itu selalu linier dan cepat? Linier itu apa ya? Lurus terus. Jadi sesuai yang direncanakan itu itulah yang terjadi. Jadi kalau kita planningnya lurus, terus itu terjadi, baru kita itu namakan itu bertumbuh. Benar nggak sih? Atau dalam kecepatan tertentu misalnya. Seret, kalau lambat itu kita bilang nggak bertumbuh. Ya, maka definisi tumbuh itu seperti apa? Apakah yang selalu lurus, nggak ada apa namanya, nggak ada belokan gitu? Sebentar kawan-kawan ya, sebentar. Ya, apakah bertumbuh itu selalu mulus, lurus, dan punya kecepatan yang stabil atau gimana? Ya, kita akan lihat beberapa
mitos ya kawan-kawan. Gak bon selalu berbeda naik turun ya. Kita lihat nih. Ternyata kalau kita bilang kalau tumbuh itu selalu maju gitu ya tanpa hambatan dan cepat, ternyata nggak seperti itu kawan-kawan ya. Karena faktanya bertumbuh itu justru non-linear. Non-linear itu tidak selalu harus lurus. Ada naik, ada turun, ada datar, dan kadang kita merasa stuck. Sehingga ketika kita mengalami hidup itu kayaknya nanjak, berat gitu ya. Kayaknya kok gini-gini amat, kok kayaknya nggak maju-maju ya. Kok gini-gini terus ya, kok menghadapi masalah tuh kayaknya eh, sama terus gitu ya. Menghadapi ujian kayak gini kok kayaknya belum berhasil dilalui dengan baik. Itu juga kita sedang bertumbuh, sedang berproses juga. Atau bahkan mengalami penurunan. Ya. Jangan dikira ketika kita menghadapi satu penurunan itu juga bukan proses bertumbuh. Kadang kita perlu bahkan mundur dulu gitu ya untuk bisa berlari lebih cepat. Maka sadarin setiap fasenya bahwa semua pergerakan kita adalah pertumbuhan. Sehingga efeknya kita nggak akan menyesali, menyalahkan diri sendiri, menyudutkan diri sendiri karena rasanya kita nggak bertumbuh. Padahal ketika mungkin sepintas kita lihat mengalami penurunan bahwa itu juga bagian dari pertumbuhan kawan-kawan. Ya. Ada yang mungkin datar-datar aja hidupnya gitu ya. Nggak ada ujian, nggak ada apa ya peristiwa yang bikin mungkin kita pengen nangis gitu ya. Atau bahkan stuck, diem, terjebak gitu aja. Nggak maju, nggak mundur. Diem, jalan di tempat. Ya. Kayak paskibra tuh kan pengibar bendera ada jalan di tempat tuh ya. Nggak maju, nggak mundur. Tapi sejatinya itu juga sedang dalam masa pertumbuhan. Ya kan kawan. Jadi pertumbuhan itu banyak bentuknya. Dan sekarang kita hidupnya lagi ada di fase apa? Yang paling penting adalah kita sadarin kita sedang ada di fase yang mana. Ya. Progress is progress, no matter how small. Setiap progress, pergerakan ya, adalah progress, tidak peduli sekecil apapun. Maka kawan-kawan, biasanya kita menganggap sebuah progress itu adalah perubahan besar, ya enggak sih? Nah ini kadang bisa jadi toksik juga nih buat kita. Karena kita menganggap kita berprogres itu kalau perubahannya besar. Sehingga kerap kali kita mengabaikan progres yang kecil. Padahal sesuatu yang kecil itu bisa jadi sesuatu yang sebenarnya bermakna kawan-kawan. Tapi karena kita terbiasa melihat hasil yang besar sehingga kurang mengapresiasi perubahan kecil. Nah ini yang bikin orang kadang ngerasa nggak maju, ngerasa gagal dalam hidupnya bahkan ketika perubahan yang terjadi itu nggak besar. Nah ini sepintas kalau kita nggak hati-hati kawan-kawan, ini juga bisa jadi apa ya, bikin fix mindset gitu ya, sehingga kita nggak berkembang, mentok, stuck kayak nggak ada perubahan. Ujung-ujungnya menyesali diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Sehingga orang-orang yang punya fix mindset ini, dia yakin bahwa kemampuan, kecerdasan gitu ya adalah bawaan yang tetap stabil, yang udah nggak bisa diubah lagi. Sehingga efeknya apa? Orang yang dengan pola pikir mudah menyerah ini, dia ketika menghadapi tantangan, ya, karena menganggap kegagalan itu sebagai cermin dari ketidakmampuan mereka. Jadi ya udahlah, ya emang begini takdirnya, memang begini nasibnya ya udah. Sehingga orang-orang yang fix mindset ini kawan-kawan akan gampang capek. Karena setiap kali menemukan kegagalan, ketika hal kecil dia tidak berhasil ubah, dia akan merasa atau menganggap itu adalah kegagalan besar. Ketika dia mengalami hari yang berat, yang sulit, yang sakit, dia akan menganggap bahwa harinya itu udah hancur, kehidupannya udah gagal. Efeknya apa? Ingin menyerah, mudah menyerah. Sampai depresi dan ujungnya berakhir ingin mati.
Nah ini kawan-kawan ya, kawan-kawan kemarin mungkin pernah lihat ya, berita di Bandung, seorang ibu yang terkena masalah perekonomian, terlilit hutang, dan ditatap sinis oleh orang-orang sekitarnya, oleh tukang sayur gitu ya. Karena dia ya terlilit, terjebak kondisi ekonomi yang sulit, akhirnya dia sampai berpikiran bahwa jangan sampai anak saya mengalami hal ini, penderitaan ini. Sehingga dalam keputusasaannya beliau memilih jalan untuk agar anaknya tidak menderita itu ya dengan mengakhiri hidup anaknya. Kenapa dia sampai membunuh anaknya? Jangan sampai anaknya menderita seperti dia. Gak apa-apalah, lebih baik mama yang masuk neraka daripada melihat adik tersiksa gitu. Coba kawan-kawan ya Rob. Ini kan sangat menyakitkan lah bagi kita gitu. Akhirnya dia racuni anak-anaknya, lalu kemudian dia juga mengakhiri hidupnya sendiri. Itu kan ngilu banget rasanya kawan-kawan ya. Jadi ya Allah ya. Dan ini yang terekspos hanya beberapa. Ini jadi kayak fenomena gunung es. Sebenarnya banyak banget mungkin para ibu gitu ya, atau orang tua yang mungkin sebenarnya ingin melakukan hal yang sama. Sehingga dia ngerasa bahwa nggak ada jalan keluar lain, nggak ada solusi lain, tidak ada harapan sekecil apapun gitu ya. Meskipun secercah cahaya itu kayaknya nggak ketemu, nggak ada jalan keluar. Sehingga bagi dia solusinya adalah mengakhiri ini semua. Wah ini kan mengerikan kawan-kawannya. Dan sebenarnya masih banyak juga fenomena seperti ini. Dan khawatirnya salah satu sisi kekhawatiran yang ketika sebuah berita itu viral gitu ya, menyebar sangat luas. Ini secara nggak langsung, secara nggak sadar sebenarnya bisa jadi kayak inspirasi gitu. Apalagi semakin banyak hal serupa gitu yang terjadi, ini kayak semakin menguatkan energi. Vibrasinya semakin menguat dan ujung-ujungnya nanti banyak yang meniru. Nah ini kan juga salah satu eh, dua sisi yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Semakin viral sebuah berita itu di sisi lain bisa jadi kewaspadaan, tapi bisa jadi semacam kayak ngasih tahu gitu ya, menginspirasi. Akhirnya banyak tingkat bunuh diri itu semakin tinggi. Mengerikan kan kawan. Apalagi sampai ada yang anak-anak muda gitu ya, mereka yang mengakhiri hidupnya bahkan di streaming kan gitu nih, medsos, live streaming. Itu kan bekas videonya tuh ada terekam dan bisa dilihat oleh orang lain. Sehingga dia ngerasa bahwa hidupnya nggak ada kemajuan, ya udah selesaikan saja sampai di sini. Nah, itu kan sedih ya kawan-kawan, jangan sampailah uh, terjadi lagi gitu. Nah ini awal mulanya dari mana hal-hal seperti itu? Karena kita lupa bahwa perubahan kecil juga adalah sebuah proses, sebuah progres. Maka kita coba mulai apresiasi setiap perubahan kecil yang ada dalam diri kita. Ini kita akan coba kupas lagi ya kawan-kawan ya. Karena ternyata meskipun small steps gitu ya, jadi meskipun langkah-langkah kecil, tapi ternyata justru dia punya power, punya kekuatan yang luar biasa yang mungkin kita belum sadari. Nah kita kan lihat nih, kekuatan apa aja sih di balik sebuah langkah-langkah kecil, ya. Jangan sepelekan. Kita kan kalau ngeliat orang, ih keren ya bisa segitunya. Misalkan kita punya temen yang sama nih masalahnya. Dia berprogresnya cepet, sembuhnya cepet, beresnya cepet, atau berhasilnya cepet. Kita dengan masalah dan kondisi yang sama, kok di sini-sini aja ya. Nah itu hati-hati. Kita lihat secara sadar bahwa nggak semua progres itu harus sama. Mungkin dia cepet pulihnya tuh cepet. Mungkin dia langkah besar pencapaiannya besar gitu. Tidak perlu mengecilkan diri bahwa aduh aku cuma bisa segini, aku cuma bisa berprogres segini. No,
kita akan lihat ada kekuatan besar di balik langkah kecil. Yang pertama, otak kita ternyata lebih mudah menerima perubahan kecil yang konsisten daripada perubahan drastis. Karena sesuatu yang drastis itu belum tentu bisa diterima oleh otak kita dengan mudah. Ya nggak sih? Kaget gitu kan? Coba deh, contoh hal-hal besar yang bikin kita kaget itu apa? Yang bikin kita shock ya. Misalnya apa ya? Tiba-tiba Anda dapat berita besar yang bikin Anda nggak enak. Oh, itu kan kaget tuh. Buat nerimanya juga susah. Ya nggak sih? Karena kan ingat nggak saya pernah menyampaikan tentang analogi seekor katak yang direbus. Jadi ada 2 percobaan. Yang pertama ada air yang sudah mendidih, yang sudah panas, yang lagi dipanaskan. Terus katak itu dicemplungin ke situ. Plung. Ketika dicemplungin, katak itu langsung refleks apa ya, loncat lagi, keluar lagi. Karena kenapa? Panas. Akhirnya apa? Kataknya selamat, tidak terebus gitu ya. Percobaan kedua, airnya belum dipanasin, masih biasa, masih dingin. Kataknya dicemplungin ke situ. Lalu dikasih api pelan-pelan. Ternyata katak itu ya diem di air itu. Lama-lama apinya makin anget ya, airnya makin anget, makin anget, makin anget. Katak nggak sadar kalau dia lagi direbus. Dia suhu tubuhnya masih bisa menyesuaikan diri dengan panas yang ada di sekitarnya. Katak menganggap bahwa oh ya masih bisa disesuaikan nih. Lama-lama panasnya makin panas kan karena apinya terus dinyalakan. Ketika lama-lama dia sadar, oh kayaknya ini udah nggak bisa nih tubuh menyesuaikan diri lagi. Ketika mau menyelamatkan diri keluar dari api, udah terlambat, akhirnya dia udah kehabisan napas dan di akhirnya mati di situ. Nah pelajarannya apa? Bahwa kita bisa lebih menyesuaikan diri dengan perubahan kecil. Sedikit-sedikit. Karena kalau perubahannya drastis itu langsung ditolak tuh, langsung keluar lagi kayak kataknya tadi loncat langsung. Maka sebetulnya perubahan kecil ini kawan-kawan, meskipun kecil tapi konsisten, ini lebih bisa diterima oleh tubuh kita. Makanya kalau kita mau mengubah perilaku itu kita mulai dari yang kecil, tapi istiqomah. Kawan-kawan, kalau saya minta sedekah misalnya 10 juta, wah berat nggak tuh? Berat ya? Dan mungkin gak akan pernah terjadi kalau kita misalnya niatin, saya mau sedekah 10 juta. Ketika baru kekumpul 5 juta, udah tergoda pengen jajan ini itu. Ketika baru terkumpul 3 juta, udah tergoda lagi pengen ini itu. Sehingga untuk mencapai 10 juta tuh kayaknya entah kapan gitu. Tapi kalau misalkan kita niatin, saya mau sedekah sehari 1.000 setiap subuh misalnya. Gak usah gede-gede, 1.000 aja. Saya niatin setiap hari mau sedekah subuh 1.000. Masalah mau kemana terserah. Kalau kawan-kawan mau sedekah ke masjid, boleh. Mau ikut sedekah bareng di kita di sini di keluarga besar Meaningful Ways buat mensupport program dakwah. Meskipun 1.000 setiap subuh boleh. Itu lama-lama akan terkumpul juga sampai 10 juta. Lebih terukur ya nggak sih? Dan niatnya juga insya Allah sudah tercatat. Dan itu lebih mungkin kita lakukan daripada saya mau niat 10 juta. Itu lebih berat. Karena baru kekumpul 7,5 juta udah tergoda. Aduh kayaknya handphone baru ini loh, handphone udah mulai lemot. Akhirnya geser ganti handphone. Ya nggak kawan-kawan? Maka karena otak kita itu lebih mudah menerima perubahan kecil, ya, maka bisa kita mulai. Kebaikan apapun yang kita niatkan, niatkan lakukan aja, dimulai dari yang paling kecil, yang paling mudah, yang paling dekat. Ini insya Allah akan lebih realistis buat kita. Yang kedua nih, langkah kecil ini mengurangi rasa takut dan kecemasan, anxiety.
Jadi ketika kita setapak demi setapak gitu ya, bagi kawan-kawan yang mungkin punya masalah tentang kecemasan atau sudah mulai mengalami gangguan kecemasan atau apalagi sampai panic attack gitu ya, yang kalau bangun tidur itu tiba-tiba gelisah, kayak pengen nangis, kayak tiba-tiba takut aja, atau tiba-tiba takut mati, atau takut ini gimana, itu gimana. Nah, ini bisa jadi salah satu solusi ketika kita memulai dengan langkah kecil, karena bisa mengurangi overthinking ya kawan-kawan. Nah, contohnya nih, Anda ingin sehat. Kalau ingin sehat, ya mulai aja dengan olahraga 5 menit aja per hari. Nggak usah berat-berat. Karena kalau kita langsung target sehari olahraga 1 jam, biasanya udah males duluan. Kayaknya, aduh 1 jam ya olahraga sehari, enggak ah capek. Tapi kalau rebahan, scrolling itu sampai 3 jam kita bisa kuat ya nggak? Maka kita mulai dengan 5 menit aja dulu. Nggak usah yang berat-berat. Paling tidak jalan kaki aja dulu 5 menit yang khusyuk, yang mindful. Kawan-kawan yang sudah tergabung di grup MSP ya, Meaningful Way Support Program, itu di grup setiap hari diingetin habit trackernya. Udah olahraga yang mindful belum? Minimal jalan kaki. Jadi kalau yang belum itu saya kebantu banget ketika, oh iya saya belum jalan kaki yang mindful nih. Langsung deh, jadi sebelum ngisi itu saya, oh iya olahraga dulu biar bisa ngisi gitu kan. Diingetin banget. Meskipun 5 menit, it's okay. Karena memang langkah-langkah besar itu dimulai dari langkah yang kecil. Kita akan lebih mudah menjalani rutin 5 menit olahraga daripada harus sejam olahraga. Itu agak-agak berat kawan-kawan. Ya. Sehingga mulai dari sesuatu yang kecil itu akan terasa lebih ringan dan terasa lebih mudah. Sehingga nggak kerasa jadi beban. Nah, kawan-kawan boleh coba deh ya. Kawan-kawan mau niatin apa nih? Kebiasaan kecil, habit kecil yang um, bisa kita mulai gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Kaitannya dengan self compassion sama self kritik ya. Beda antara ngaku sama mengkritik. Jadi kalau mengkritik diri ini misalnya kalimat yang keluar gara-gara kita nggak berhasil sejam sehari olahraga misalnya. Payah banget nih, aku lambat, aku gagal. Gitu aja nggak bisa-bisa. Gitu aja kalah terus sama males. Ini bisa memicu stres dan semakin malas dan semakin menyerah. Bukannya memotivasi, malah mendemotivasi. Karena apa? Kita ngekritik diri. Gara-gara apa? Kita gagal sehari olahraga 1 jam. Karena hal berat, hal besar tadi yang kita targetkan itu tidak bisa kita lakukan. Ya nggak kawan-kawan? Akhirnya ujungnya ngejudge diri. Kalau ngejudge diri kayak gini, energi yang muncul itu energi baik atau energi yang kurang baik. Energi yang menguatkan atau energi yang melemahkan. Ya, meskipun sebenarnya energi itu semuanya muatannya netral kawan-kawannya, nggak ada energi positif, nggak ada energi negatif, semuanya sama. Hanya bagaimana cara kita ngehandle-nya, menerimanya sehingga itu membuat kita jadi lebih baik atau jadi lebih buruk. Ya kawan-kawan ya. Nah kalau self compassion, kita mengaku, menerima, menyayangi diri. Kalimatnya yang muncul beda kawan-kawan. Ya ini memang berat. Kita akui memang berat. Ya. Dan aku sudah melakukan yang terbaik untuk hari ini. Sehingga kita lebih berwelas asih sama diri, kita lebih menghargai, mengapresiasi upaya yang sudah kita lakukan. Dan itu lebih enak didengar dan membawa kita ke energi, ke level yang positif. Kalau level energi yang positif itu enak aja keterimanya tuh, lebih nyaman. Ya enggak? Coba deh bedakan kalimatnya. Yang atas dengan yang bawah. Yang atas tuh kan aku lambat sekali, aku gagal. Itu kan langsung turun tuh level energinya. Level rendah. Tapi kalau kita coba kalimat,
Ya ini memang berat, ini memang sulit, dan ini memang menyakitkan. Ini nggak enak atau kalimat apapun yang Anda akui itu memang sesuatu yang nggak nyaman. Tapi aku sudah melakukan yang terbaik hari ini. Nah ini energinya kita naik lagi nih. Yang tadinya turun di bawah energinya naik lagi. Kita punya energi lagi. Yang tadinya lemes, putus asa, bahkan sampai depresi. Itu tuh naik lagi energinya kawan-kawan. Sehingga motivasinya naik lagi, semangat lagi. Ya betul, meskipun amalan itu sedikit, tapi terus istiqomah nah itu. Jadi memang yang berat itu bukan amalannya sebenarnya ya. Meskipun kecil, yang agak effort itu adalah istiqomahnya. Karena istiqomah itu memang capek ya. Yang nggak capek apa? Istirahat. Karena istiqomah itu memang berat, memang capek. Nah, bertumbuh itu sunatullah kawan-kawan ya. Kita lihat apa sih maksud kalimat ini. Maka sesungguhnya fa'in nama al usri yusro. Beserta, bukan setelah. Jadi setiap kesulitan itu Allah kasih kemudahan. Yakin di setiap masalah itu ada solusinya. Tapi kebanyakan manusia nggak percaya, kebanyakan manusia meragu bahwa pertolongan Allah itu dekat, ada di setiap masalah yang Allah kasih. Allah tahu manusia meragu, makanya Allah ulang ayatnya sampai 2 kali. Innama al usri yusro. Jadi ketika Allah sampaikan, sesungguhnya ada beserta kesulitan itu ada kemudahan. Masa sih ya Allah? Manusia tuh ragu-ragu ya, bertanya-tanya, benar nggak sih? Allah tahu keraguan yang ada di dalam hati manusia, makanya Allah ulang ayatnya. Innama al usri yusro. Kalau kita mungkin gini ya, kalau sama teman, ini gini loh, masa sih? Iya, gitu kan? Diulang lagi. Serius, cius bro, gitu ya. Ingin meyakinkan bahwa setiap kesulitan ada kemudahan. Maka yang bikin hati manusia sempit itu karena mungkin lupa bahwa Allah tuh senantiasa ngasih solusi di setiap masalah. Al-usri itu mufrad kan kawan tunggal. Yusra itu jamak. Jadi di setiap satu kesulitan, satu yang tunggal. Kesulitan itu tunggal satu, masalah itu satu. Solusinya, kemudahannya, pertolongan Allahnya itu jamak. Yang namanya jamak tuh ya bisa lebih dari satu kan. Bisa 2, bisa 3, bisa 100, bisa 5.000, bisa 4 juta, bisa berapapun. Kadang kita suka fokus sama satu sulitnya. Padahal kemudahannya banyak banget. Pertolongan Allah tuh di mana-mana sebetulnya. Tapi karena fokus kita sama yang sulit itu, meskipun satu, ya hidup kita akan terasa rasanya sulit aja. Padahal kemudahan itu banyak yang Allah kasih. Sehingga kalau kita sadari ya pertumbuhan, kesulitan dan kemudahan itu datang silih berganti. Itu proses alami. Dan setiap kali kesulitan datang, setiap kali itu juga kemudahan datang. Cuman kadang yang mana yang kelihatannya gitu ya silih berganti. Kita fokusnya ke yang mana. Padahal sejatinya kemudahan itu selalu datang menyertai kesulitan yang juga datang. Nah, maka silih gantinya, silih berdatangannya masalah, kesulitan dengan solusi itu jadi tantangan buat kita nih. Sebenarnya dua-duanya ada, datang, kelihatan gitu ya. Cuman kadang yang satu kelihatan jelas, yang satu kadang di mana ya solusinya gitu. Tapi sebenarnya ada kok solusinya. Masalah dari yang kita hadapi sekarang ini ada kok penyelesaiannya. Karena kan Allah ngasih masalah itu sepaket dengan solusinya. Allah nggak akan mungkin ngasih soal yang nggak ada jawabannya. Ya, Allah nggak mungkin ngasih ujian yang tidak dengan solusinya. Jadi sadarin bahwa semua ini adalah sunatullah. Ya. Nah, terus yang bisa kita lakukan apa? Nah, reframe your goal. Yang ini nih teknis yang bikin kita bisa jadi lebih mudah dari kalimat yang bisa kita bilang, biasa kita bilang, misalnya saya harus langsung bisa X misalnya sesuatu gitu ya.
Kita ubah. Kalau misalkan langsung targetnya tinggi, berat, besar, atau luas, ini berat. Dan kemungkinan besar kita akan menyerah di tengah jalan biasanya. Karena kenapa? Targetnya gede, sulit dijangkau, atau tidak realistis. Nah, kita ubah menjadi apa? Hari ini saya akan melakukan satu hal kecil menuju X. Ya, contohnya nih. Ketika kita bilang saya harus hafal 1 juz misalnya, saya harus hafal juz 30. Itu kan berat. Ya enggak sih? Berat enggak sih ngafalin juz 30 bagi kita yang baru memulai misalnya? Berat ya? Susah dan kayaknya nggak mungkin apalagi di usia sekarang yang kayaknya pikirannya udah kecampur sama macam-macam ya. Belum lagi mikirin bayaran, pengeluaran, cicilan dan sebagainya. Ngafalin juz 30 itu sesuatu yang waduh berat banget. Maka ketika itu berat rasanya dan tidak terukur, nggak tahu kapan bisa hafal. Nah, maka kita ubah menjadi apa? Hari ini saya akan menghafal 1 ayat. Nah, kira-kira lebih ringan yang mana, lebih mudah yang mana, dan lebih mungkin yang kita lakukan yang mana? Hafalin 1 juz, hafal 1 juz, atau mulai menghafal 1 ayat. Nah, yang paling mungkin, yang paling mudah, yang paling bisa, yang paling terjangkau itu kan yang hari ini saya menghafal 1 ayat. Itu kan ringan banget ya nggak sih? Ringan nggak kawan-kawan? Menghafal 1 ayat, apalagi misalkan di juz amma gitu ya, itu kan pendek-pendek relatif ya. Itu lebih mungkin. Sangat-sangat mungkin. Maka daripada kita misalnya targetnya hafal 1 juz, coba kita ubah. Kita mulai melakukan hal yang paling paling mungkin. Yaitu kita mulai hari ini saya akan menghafal 1 ayat. Masalah kapan hafalnya 1 juznya? Itu mah nanti di luar hasil mah nanti Allah yang tentukan. Dan paling tidak kawan-kawan kita niatin aja ya. Meskipun mungkin gak tahu kapan kita bisa hafal Quran, tapi paling tidak kita niatin ya Allah saya berniat mau jadi penghafal Al-Quran. Kita mulai dengan ngafalin 1 hari 1 ayat aja. Masalah kapan hafalnya, nanti Allah yang kasih. Kalaupun seumur hidup kita tidak hafal 30 juz, paling tidak kita meninggalnya dalam keadaan menjadi penghafal Al-Quran. Bismillah kawan-kawan ya. Dari hal sederhana aja, hal yang kecil ini. Karena kenapa hal besar itu tidak bisa kita capai? Karena tidak dimulai dari hal-hal kecil. Ini lebih mudah, lebih murah, lebih mungkin, lebih fleksibel. Ya, hari ini yuk kita niatin bareng-bareng. 380-an orang yang hadir di sini kita niatin ya Allah. Hari ini saya niatkan mau mulai jadi penghafal Al-Quran. Penjaga kalamu ya Allah. Kita niatin bareng-bareng hari ini. Mudah-mudahan Allah catat, Allah beri kemudahan, Allah beri kekuatan. Kita bisa menjaga kalamnya Allah. Ada di dalam diri kita. Masalah kapan hafalnya, terserah Allah kapan mau berikan kita ingatan, hafalan, pemahaman. Ya mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi baru hafal. Kita nggak tahu kapan. Tapi paling tidak kalau kita udah niatin sekarang, ya Allah saya pengen jadi penghafal Quran, diniatin dengan menghafal sehari 1 ayat. Terus kita meninggal besok Bu, atau makan nanti siang. Mudah-mudahan sudah tercatat sebagai orang yang penghafal Al-Quran. Bismillah ya. Nah ini lebih mungkin ketika kita mentargetkan dari hal yang lebih rinci, terukur gitu ya. Lebih mungkin dilakukan. Maka kita reframe lagi tujuan kita. Kita punya tujuan apa lagi dalam hidup kita? Boleh nih kita reframe ulang. Kita bingkai ulang. Dari yang berat, yang besar, menjadi satu langkah-langkah kecil yang lebih nyata.
Apalagi misalnya kawan-kawan, contohnya hal yang besarnya. Itu tadi misalkan kawan-kawan pengen jadi ahli sedekah, misalnya ya. Karena kan nanti seorang itu berdiri di bawah naungan sedekahnya. Kalau pengen semakin banyak naungannya, semakin adem, semakin sejuk naungannya nanti, ya makin banyak sedekahnya. Kalau kau pengen sedekah banyak-banyak kan sekarang rasanya berat ya nggak? Coba kawan-kawan sekarang ngeluarin 2 juta. Berat nggak? Berat ya. Tapi bismillah kita mulai dari yang kecil. Setiap subuh kita rutinkan. Kalau yang mau diingetin, track kebaikannya, kawan-kawan boleh join di grup MSP, Meaningful Way Support Program. Itu diingetin. Nggak dipatok sedekahnya harus berapa. Bahkan 500 rupiah sekalipun boleh. 1000 boleh. Atau bahkan mampunya 100 rupiah boleh. Yang penting rutin. Setiap subuh, setiap pagi. Nah itu insya Allah akan lebih bermakna, lebih bisa ngebangun karakter kita. Ya, bismillah mudah-mudahan Allah bisa mampukan kita istiqomah. Ya. Mulai dari ayat-ayat pendek aja. Ya betul kawan-kawan, dari yang pendek-pendek aja. Ya juz 30 itu kan pendek-pendek tuh. Juz 29 juga masih banyak yang pendek-pendek ya. Jadi nggak apa-apa. Kita mulai dari yang pendek-pendek. Saya juga sama kawan-kawan, masih belajar bareng sama anak-anak. Itu nikmat ketika kita belajar bareng, berproses, berprogres bareng sama anak-anak. Sekarang saya sama anak-anak lagi belajar menghafal Al-Mursalat. Kadang mereka duluan yang lebih hafal duluan ya, jadi saya yang dites sama mereka gitu. Jadi salah satu momen bonding kita juga sama anak-anak ya. Jadi momen kita mengikat emosional kita sama anak-anak lebih dekat. Ah, nikmat deh kawan-kawan pokoknya ya. Nah, praktis, gratitude, bersyukur, praktek syukur. Ini kalau dijalanin setiap hari akan mengurangi kemungkinan kita buat ngeluh dan akan menjauhkan kita dari dada yang sempit. Karena kenapa? Kita dipraktekin, dilatih buat mensyukuri hal-hal kecil sekalipun. Itu Masya Allah nikmat deh kawan-kawan ya. Di grup MSP juga udah rutin sekarang ya, bersyukur atas hal-hal kecil. Sekecil apapun, bahkan yang lagi sakit aja disyukuri. Ada yang sakit tangan, sakit kaki, pegel badan, alhamdulillah kaki masih pegel, artinya masih punya kaki. Itu kita akan melihat sudut pandang lain dari kenikmatan syukur. Ya. Kemarin juga di grup MSP tuh, istrinya Kang Reza bersyukurnya apa? Alhamdulillah masih bisa nyetrikain baju anak-anak sama suami katanya. Artinya mereka masih ada di sekitar. Terus Kang Rezanya bersyukur juga, nggak mau kalah. Alhamdulillah masih bisa melihat istri menyetrika. Masya Allah ya. Sehingga apapun memori, apa momennya, itu bisa jadilah ranah kita buat bersyukur. Sehingga kelelahan apapun yang kita rasakan, kalau yang kita lihat kebaikannya, syukurnya itu jadi nikmat aja. Dan itu yang kita latih kawan-kawan. Kawan-kawan yang mau diingetin habit trackernya juga boleh join ya di MSB. Kita kita berproses, berprogres bareng. Karena saya pun juga masih berprogres, masih berproses. Saya juga mungkin kadang ada rasa ngeluh tapi ngelihat baca di teman-teman di grup. Oh ya Allah, mereka dengan hal kecil aja bisa menikmati ya, bisa bersyukur ya. Kok saya yang punya lebih dari itu semua kok masih ngeluh. Jadi kita ingat lagi. Karena memang kalau kita bergeraknya berjamaah itu ada keberkahan. Karena kalau sendiri tuh kadang suka gampang nyerah. Ya nggak sih, kerasa nggak? Kalau kita bergerak sendiri, itu di saat kita lagi futur itu kerasa banget ingin menyerah. Ke titik depresi itu semakin lebih gampang gitu. Karena kenapa? Nggak ada yang ngingetin. Tapi kalau kita bergeraknya berjamaah itu jadi energi tersendiri. Oh iya ya, ternyata jalan kaki gitu doang bisa jadi tempat bersyukur ya. Bisa kena matahari aja berjemur 5 menit rasanya nikmat ya.
Banyak tuh kawan-kawan di MSP ketika cerita, alhamdulillah bisa nemenin anak, ngobrol sama anak, ketemu di pondok sebentar, oh ya Allah, jadi ikut vibes-nya tuh kerasa gitu. Meskipun kita nggak ngerasain, nggak ngalamin, tapi vibes-nya tuh jadi energi baiknya tuh menular. Ya Allah. Makanya kawan-kawan kalau udah ketemu komunitas yang energinya baik, itu juga menyehatkan kita sebetulnya ya. Sama self reflection, ngaca, merefleksi diri, bercermin, muhasabah, lihat apa yang ada di dalam ke diri kita. Nah, sehingga menjadi satu momen kita untuk melihat ke dalam diri kita. Kita ini masih fokus ke syukurnya atau masih fokus ke ngeluhnya. Karena ngeluh sama syukur itu kan beda tipis ya. Ya nggak sih? Kalimatnya sama misalnya. Anda yang ibu-ibu ketika dibilangin, ih suaminya baik ya, misalnya pengertian ya, iya tapi tidurnya ngorok. Nah gitu kan. Yang dilihat tuh yang mananya. Fokusnya kita kemana? Ngoroknya misalnya gitu ya. Tapi kalau kita balik gitu ya, jadi gratitude ketika kita lihat beliau tidur, ngoroknya minta ampun. Tapi kita tatap lebih dalam dengan hati yang jernih gitu ya. Betapa banyak yang sudah dia perjuangkan, betapa banyak juga yang sudah beliau lewati. Mungkin hal-hal yang tak mudah yang dia sembunyikan dari kita agar kita nggak bisa merasakan sedihnya, lukanya, sakitnya atau perjuangannya. Kita bisa lihat, ya Allah, dia itu ternyata sabar banget ya. Dengerin cerewetan kita tiap hari, dengerin omelan kita tiap hari. Tapi beliau sabar gitu. Yang dilihat kebaikannya. Maka fokusnya kemana itu jadi jadi penentu juga energinya kemana. Ya, sehingga ketika kita yang kita lihat syukurnya itu akan jadi energinya enak aja, energi baik. Bapak-bapak misalnya ketika ada temennya muji, wih istrinya ini banget ya, apa terampil sekali sama kerjaan rumah, beberesnya rajin, sat-set, rumah bersih. Terus kata bapak, iya tapi cerewet, misalnya gitu ya. Yang difokuskannya apa? Sat-setnya atau cerewetnya? Cerewetnya. Sehingga hilang tuh rasa syukurnya. Tapi ketika kita bilang misalnya, istrinya cerewet banget ya, ada yang bilang tuh cerewet. Iya, tapi dia ngurus anaknya oke, ngurus rumahnya sat-set. Itu kan jadi kebalik tuh. Padahal intinya sama-sama. Sama-sama memang dia cerewet, dia sat-set. Tapi fokusnya mau di mana itu yang bikin energi kita berubah. Karena setiap orang tuh pasti akan ada dua sisinya. Pasangan kita akan ada bagus dan jeleknya. Anak-anak kita juga akan ada bagus dan jeleknya. Maka fokusnya mau dikemanain itu yang menentukan kita akan ada di frekuensi energi yang mana. Dan ini jadi booster juga. Akan jadi penentu kita bagaimana progres kita berikutnya. Nah ini find your community. Jadi kita temukan komunitas nih salah satu wadah buat bertumbuh, berkembang bareng-bareng. Ingat dalam berjamaah itu ada keberkahan. Ya enggak sih? Bersama-sama itu punya power yang beda. Kawan-kawan, lihat demo kemarin kita ya. Di TV-TV banyak berita tentang demo. Kenapa ketika demonya banyakan rame-rame itu cenderung lebih berani, lebih kuat. Karena ada yang namanya psikologi massal. Ketika bersama-sama itu energinya lebih besar, ya enggak sih? Kenapa keroyokan itu lebih berani? Orang-orang yang keroyokan itu lebih berani dibanding one by one. Ya enggak sih? Kita kalau berantem satu lawan satu, bisa jadi kita jiper karena apalagi ngelihat lawan kita misalnya badannya gede. Tapi kalau kita rame-rame,
menghadapi satu orang. Meskipun dia badannya gede, tapi kalau kita barengan nih sekelurahan ngumpul, itu kita punya energi tambahan, ya nggak sih? Meskipun badan kita kecil, cungkring, tapi kalau banyak kan kita berani. Demo, kalau rame-rame kita bisa ngerusak tuh pagar, ya nggak? Digebrak-gebrak. Karena apa? Ada yang namanya psikologi massal. Energi itu lebih besar ketika banyakan berjamaah. Makanya jangan main-main sama kekuatan jamaah komunitas. Pergerakannya tuh bisa luar biasa dahsyat dibanding dengan pergerakan one man show. Bergerak sendiri itu mungkin bisa cepat, mungkin bisa hebat, tapi biasanya lebih gampang capek, gampang patah. Tapi kalau sudah berjamaah digabung, ya, kalau lidi cuman sebatang aja, gampang dipatahin dan nggak bisa berbuat banyak. Tapi kalau lidi digabung, jadi sapu lidi itu bisa melakukan banyak hal, ya nggak? Bisa buat mukul maling, bisa buat bersihin kasur, bisa buat segala macam. Jadi dalam jamaah itu Masya Allah ada kekuatan luar biasa kawan-kawan. Ya, kita tidak bisa sendirian cari lingkungan komunitas yang sportif, yang mengingatkan kita untuk tetap konsisten, bukan hanya membandingkan. Karena buat istiqomah itu kan suka banyak cobaannya ya, banyak godaannya ya. Apalagi kalau sendirian, istiqomah sendirian itu berat. Apapun, misalnya Anda pengen hidup sehat, pengen mulai eh, belajar hidup sehat, tapi komunitasnya dengan orang yang masih senang jajan sembarangan. Kira-kira berat nggak? Mungkin untuk di dalam jangka waktu tertentu kita bisa bertahan. Dalam jangka pendek kita bisa bertahan. Tapi lama-kelamaan bisa jebol juga tuh pertahanan. Oh ternyata seblak begitu menggoda. Misalnya gitu ya. Akhirnya ya sudah tumbang lagi. Tapi kalau kita gabung dengan komunitas yang punya satu energi frekuensi yang sama, kita akan ketarik ke bawah juga di energi itu. Kalau kita gabung dengan komunitas yang dia sedang semangat buat menghafalkan sehari satu ayat. Ketika kita sehari nggak ngehafal satu ayat, itu rasanya, aduh gitu ya. Energinya tuh ketarik. Kalau kata orang Sunda mah kaseret gitu ya. Jadi yang tadinya malas, itu ya tetap kebawa. Karena apa? Ada energi psikologi massal yang menarik kita. Ada energi yang juga mendorong kita. Energi apa? Energi dari berjamaah itu tadi. Makanya di dalam berjamaah itu banyak keberkahan kawan-kawan ya. Kalau sendirian itu biasanya cenderung lebih gampang patah, gampang putus asa. Kalau sendirian itu lebih cenderung banyak menemukan alasan. Kalau berjamaah kita akan cenderung banyak menemukan jalan keluar. Karena kalau kata dokter Gustaf, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya enggak? Kalau udah nggak ada kemauan, pasti banyak alasan. Nah itu. Makanya temukanlah orang-orang di sekitarmu untuk sama-sama menjaga energi baik. Makanya kenapa penting berkumpul dengan orang-orang soleh gitu ya. Karena kenapa energinya itu menular. Jangan sampai salah kumpul. Kalau kita energinya belum kuat, belum ajeg gitu ya. Jangan coba-coba ada di lingkungan yang kacau karena bisa keseret ya. Kalau kita nggak bisa berenang, jangan coba-coba nolongin orang yang hanyut di sungai deras. Wah, bisa hanyut kita. Maka carilah lingkungan yang bisa nguatin kita. Ya, ngingetin kebaikan. Nah, integrating your shadow ya. Jadi kita gabungkan nih bayangan-bayangan sesuatu yang bagian di dalam dirimu yang nggak kelihatan. Nih, kita lihat apa nih dalamnya? Maksud kalimat ini apa? Jadi ada bagian dari dalam diri kita yang kita tekan. Misalnya nih ada yang rasa malu, kemarahan, ketakutan, kelemahan. Termasuk juga bakat yang
belum diakui. Kadang kita nih untuk bertumbuh, kawan-kawan ya, ada bagian-bagian yang sebetulnya perlu kita kasih ruang, tapi ditekan. Kadang ada emosi-emosi yang seharusnya kita beri ruang untuk dia itu hadir, tapi kita tutup rapat-rapat, nggak boleh. Itu misalnya nih rasa marah, takut, lemah dan sebagainya. Karena kan kita sebagai manusia bisa merasakan perasaan apapun. Nah kadang kita pengennya tahu beres, pengennya enak dan tidak nyaman, tidak terbiasa dengan emosi-emosi yang tidak enak ini. Ditekan, ditutup, dipendam. Nah ini yang menghambat pertumbuhan kawan-kawan. Ya, sehingga bikin kita semakin gak karu-karuan. Nah kita ubah ya, kita lihat. Ada yang namanya state change, ada versus trait change. Perubahan state itu pasti status sementara. Status itu kayak apa ya? Kayak WA status. Itu berapa lama bertahan? Status story, Instagram, status WhatsApp. Kan hanya 24 jam ya? Kan tidak permanen. Nah, artinya state change ini perubahan ini ada yang perubahan sementara, status doang, atau ada yang perubahan trait change, perubahan yang cenderung lebih apa namanya? Hinggap lebih lama. Nah, kita lihat tentang ilusi, quick fix ya. State change perubahan ini ya sementara. Biasanya nih misalnya motivasi setelah ikut seminar. Kalau ikut seminar kan semangatnya menggebu-gebu tuh. Berapi-api ya. Atau misalnya sedih setelah nonton film. Itu kan juga sementara. Ada nggak orang yang setelah nonton drakor yang sedih banget misalnya. Dia nangisnya sampai berbulan-bulan. Nangis terus enggak kan? Memang mungkin Anda setelah nonton film itu sedih. Tapi hanya beberapa menit aja. Nah itu namanya state change. Jadi perubahannya sementara. Jadi kayak status saja. Di psikologi ada juga namanya ego state, status ego. Itu status yang sementara. Kadang kita egois, kadang juga enggak gitu ya. Ego state. Itu kalau dikaji lebih dalam panjang lagi lah. Ya, artinya ini bersifat sementara. Tidak selamanya, tidak menetap. Atau yang kedua nih, ada trait change. Jadi perubahan yang cenderung relatif permanen. Hasilnya dari mana? Dari neuroplastisitas. Apa itu neuroplastisitas? Itu pengulangan perilaku, ya, baik itu perilaku lama maupun juga dengan ditambah perilaku baru, dilakukan secara konsisten hingga menjadi jalur saraf default. Jadi jalurnya itu awet. Saya misalnya nih, pertama kali ketika siapa nih Bu Risa Caca misalnya ya, ketika lihat pertama kali di Zoom, itu ada sambungan di otak saya. Sambungannya tapi masih tipis. Dan kemungkinan kalau saya nggak ngelihat Bu Risa lagi ada di Zoom ini, sambungannya memang tetap ada tapi tipis, samar. Sehingga saya cenderung nggak akan ingat wajahnya Bu Risa. Apalagi saya intuiting yang kalau lihat muka orang tuh siapa ya itu ya gitu. Susah banget. Jadi memori fotografi saya itu kurang baik kawan-kawan ya. Jadi saya kalau ngingat wajah orang tuh suka siapa ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan kawan-kawan nyapa Bunda Ambar saya bilang siapa ya. Karena memang kecerdasan fotografi saya itu rendah gitu. Nah ketika saya sekali ngeliat Bunda Risa itu ada memori di otak saya sambungan sarafnya tersambung. Tapi masih kecil masih tipis. Tapi setiap kali Zoom, saya lihat Bu Risa itu open cam terus dan apalagi ada ciri khasnya pakai headset itu di hari kedua saya ngelihat beliau ada dua sambungan di otak saya. Jadi sambungannya lumayan tuh lebih kuat dari sambungan kemarin. Setiap hari Jumat saya lihat Bu Risa open cam dan pakai headset itu ada lagi sambungan tiga lebih kuat. Bahkan setiap pekan ada beliau open kamera pakai headset itu sambungannya lama-lama makin kuat, makin ikatannya makin besar. Nah, itulah neuroplastisitas.
Jadi setiap saya lihat Bu Risa, oh iya. Sekarang ini memori wajah Bu Risa itu di otak saya sudah mulai menguat. Meskipun saya belum ketemu langsung, tapi saya udah lihat wajahnya di kamera gitu ya, sering ada, maka ini lebih permanen di ingatan saya. Karena kenapa? Ya setiap hari ngeliat, setiap minggu ngeliat, akhirnya sambungannya semakin menguat, jalinannya semakin kokoh. Biasanya kalau jalinan sudah kokoh gini, buat lupa sama Bu Risa itu kemungkinannya sulit. Karena kenapa? Karena udah kuat ikatannya, memorinya, neuroplastisitasnya sudah kuat. Nah, maka pengulangan-pengulangan ini yang kalau kita lakukan terus-menerus, apapun yang kita libatkan di otak kita, itu akan cenderung menjadi perilaku yang lebih permanen. Makanya habit-habit yang kita buat, kita ulang, kita rutinkan, istiqomahkan berulang-ulang, itu menjadi sambungan yang kuat. Makanya kenapa istiqomah itu lebih kuat? Karena yang ini tadi, otak kita ini ketika diulang-ulang, sesuatu diulang-ulang, sambungannya lebih kuat. Kenapa sholat itu sehari diulang-ulang sampai 5 kali minimal? Biar sambungan otak kita sering terjalin, terkonek sama Allah, itu biar lebih kuat. Sehingga kalau ada ujian itu diguncang-guncang itu lebih aman. Karena kenapa jalinannya kuat? Kenapa zikir itu diulang-ulang? Kenapa baca subhanallah itu diulang-ulang? Kenapa baca alhamdulillah, Allahu akbar dan segala macam zikir-zikir itu diulang-ulang, ya? Yustia, gak apa-apa Bunda Ambar tidak mengenali saya. Yang penting saya mengenali Bunda. Itu ya. Jadi ya begitu kawan-kawannya. Sesuatu yang diulang-ulang itu memorinya menguat di otak kita. Maka kita mau punya habit apa? Sebetulnya gampang kawan-kawan. Kita tinggal ulang aja, lakukan terus aja. Otak kita nih otomatis menyimpan memorinya. Apalagi kalau sudah disimpan di dalam bawah sadar, wah itu insya Allah menguatnya awet. Apalagi kalau yang disimpan di alam bawah sadar itu memori baik, menyenangkan, memori indah, hal yang bagus. Yang bahaya juga tapi ya kalau udah masuk ke alam bawah sadar itu hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang salah. Nah ini juga sekaligus jadi tantangan, sekaligus jadi peluang. Maka perubahan yang kalau kita pengen perubahan itu perubahan yang permanen diulang-ulang, dimurojaah, dilakukan. Meskipun mungkin seperti hal kayak yang nggak ada dampaknya gitu, kayaknya nggak ada hasilnya. Nggak, setiap yang diulang pasti ada hasilnya. Karena otak kita merekam itu. Makanya apa yang kita ulang-ulang itulah yang akan kuat dalam otak kita. Kalau yang diulang-ulang keluhan terus, maka yang menguat di dalam diri kita itu keluhan. Hidup kita akan penuh mengeluh. Rasanya hidup itu berat, capek, sakit. Karena apa yang diulang-ulangnya keluhan. Tapi kalau yang diulang-ulangnya kesyukuran, maka otak kita ini jalinannya akan penuh dengan rasa syukur. Kalau di otak kita sudah terframe-nya syukur, maka yang disebarkan oleh otak ke seluruh tubuh juga syukur. Kan sel saraf pusat itu kan dari otak ke tulang belakang ya. Ada sel saraf pusat, ada sel saraf tepi. Disebarkan tuh ke seluruh tubuh, ditransfer ke semuanya. Otak tuh bilang, karena otak kita udah bilang bersyukur, maka seluruh tubuh kita akan melaksanakan perintah dari atasan. Siap bos. Oh sekarang apa nih syukur? Oke bos, kita bersyukur. Semua tangan kita, kaki kita, sel darah tubuh kita, itu isinya syukur semua. Karena kenapa? Bosnya udah bilang, bersyukur kamu. Seluruh tubuhnya bersyukur, makanya ringan. Yang diulang-ulang apa? Ya kalau itu yang diulang-ulang, maka seluruh tubuh kita akan juga ngerasa ringan, enteng, nikmat. Yang dirasakan itu hidup itu penuh kebaikan. Yang akan kita rasakan itu Allah tuh baik banget. Meskipun dikasih ujian menyakitkan, air mata berlinang gitu ya. Tapi karena otak kita ini udah ngetransfer berita, surat perintah ke tubuh, bersyukur, maka tangan kita, sel darah, semuanya ginjal itu akan menikmati kesyukuran, kebaikan yang difokusnya itu sama nikmat dari Allah. Karena kenapa? Bosnya yang nyuruh, syukur kamu, syukur semua. Dan itu diulang-ulang.
Nah ya kan kawan ya. Makanya semua peribadatan di dalam Islam itu dalam rangka membuat manusia itu menjadi baik, menjadi ringan, enak, nikmat. Cuman kadang kitanya yang belum ngerti tujuan dari ibadah-ibadah peribadatan dalam Islam itu buat apa. Dan semua peribadatan di dalam Islam itu menyehatkan secara klinis, secara medis. Nanti sama Dokter Gustaf ya belajar lebih banyak lagi. Semua peribadatan dalam Islam, bahkan dari wudhu aja kawan-kawan, itu udah nyehatin. Bukan hanya sekadar membersihkan debu gitu ya. Tapi juga mengalirkan di bawah kulit kita ini ada pembuluh meridien. Di belakang kulit kita nih ada pembuluh meridien tempat keluarnya energi dari tubuh kita. Itu melingkar dia. Itu memancarkan elektromagnetik energi. Kita mengenalnya dengan aura. Semakin cepat putarannya, semakin panjang tuh energinya, sinyalnya. Makanya kenapa orang-orang yang ahli ibadah, yang hatinya penuh syukur, itu enak dilihat. Itu omongannya sederhana, simple, tapi ngena gitu. Ya nggak sih? Beda sama Anda pernah gak ketemu sama orang yang ngelihatnya aja tuh udah males. Udah apaan sih ini orang ngomong apa sih gitu. Tapi ada juga orang yang meskipun kita nggak ketemu, ya nggak ketemu langsung cuma lihat di layar, tapi kok kayaknya enak gitu ya. Nah karena energinya yang dia pancarkan juga, kenapa? Dia terbiasa melatih neuroplastisitasnya kebaikan, nikmat syukur. Saat ditimpa ujian yang berat, menyakitkan, dia masih bisa bersyukur sama Allah. Nah ini nih, belajar sama Ustadz Indra kita ya. Kalau Ustadz Indra lebih keras lagi. Mau dikasih sakit, sehat, Alhamdulillah. Oh, tapi itu benar terbukti secara klinis. Karena memang itu udah rumus dalam Al-Quran. Kalau kamu mau ditambah nikmatnya bersyukur. Kalau kita nerima sama pikiran yang tidak terbuka, gimana ceritanya dikasih sakit kok bersyukur? Nggak logis. Tapi kalau kita latih ini ya, dengan trade change ini kawan-kawan, insya Allah itu sangat bisa kita ada sampai di kondisi diberi sakit sama Allah, kita masih bisa bilang Alhamdulillah. Gitu kawan-kawan ya. Nah, pohon yang paling kuat itu tidak tumbuh dalam semalaman. Ia menghabiskan bertahun-tahun pertamanya untuk memperdalam akarnya. Kawan-kawan tahu tak tahu tahu pohon bambu itu 2 tahun pertama tinggi nggak pohon bambunya? Bambu itu bertahun-tahun pendek aja gitu, kecil aja gitu. Seolah-olah nggak ada progres, nggak ada perubahan. Seolah-olah nggak ada perkembangan, nggak ada perbaikan. Stuck aja segini. Di beberapa tahun pertama, pohon bambu tuh segitu-gitu aja tumbuhnya. Bahkan kayak yang mau mati. Hidup enggan, mati tak mau gitu loh. Ini mau tumbuh nggak sih? Kok segitu-gitu doang? Tapi kalau dia sudah melewati fase, apa ya namanya, fase foundationnya gitu ya. Foundation, bukan foundation muka ya. Ibu-ibu langsung mikirnya foundation wajah ya. Bukan itu. Jadi tahap fondasi, penguatan akarnya. Sesuatu yang Allah siapkan untuk tumbuh tinggi, itu perlu Allah siapin akarnya dulu, kuat dulu. Karena kalau nggak kuat akarnya, dia akan gampang kena badai. Dia akan gampang tumbang. Lihat deh, pohon-pohon yang cepet tinggi, tapi biasanya dia cenderung akarnya juga gampang dicabut ya nggak sih? Lihat deh pohon-pohon apa yang kecil-kecil gitu, pohon toge, gitu kan? Itu kan kecil, memang dia cepet tumbuhnya. Seminggu tuh dia udah tinggi. Tapi gimana? Gampang dicabut, seret, udah selesai, akarnya habis semua. Tapi pohon bambu itu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu kayak nggak ada pertumbuhan gitu-gitu aja, stuck. Persis kayak hidup kita kan, ya Allah kok hidup gini-gini banget sih, kayak nggak ada kemajuan, nggak ada progres, gelap terus, ujian terus. Ya memang tempatnya akar tuh kan di dalam tanah,
Di dalam tanah tuh terang apa gelap? Gelap. Di dalam akar itu luas apa sempit? Sempit, terhimpit, sakit, sesak. Persis kayak hidup kita. Benar nggak? Capek, ya Allah. Sempit, sakit, rasanya gelap. Tapi sadarin bahwa itu adalah pertumbuhan. Allah lagi nguatin kita. Allah lagi mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih baik nantinya. Allah lagi memantaskan kita buat tumbuh jadi pohon bambu yang kuat, kokoh, dan bermanfaat. Karena kalau nggak digelapin, nggak disempitin gitu ya, nggak akan punya akar yang kuat. Tapi akar yang sudah melewati rasa sakit, kan akar itu untuk bertumbuh panjang itu kan dia kan harus menerobos tanah ya nggak sih? Harus harus menembus gitu loh. Untuk memanjang, merambat, akar itu kan harus menembus tanah yang gelap, yang pengap, yang sempit, persis kayak hidup kita. Allah ini bukan lagi menyusahkan kita, Allah lagi menumbuhkan kita untuk menguatkan akarnya. Karena kenapa harus dikuatin akarnya? Allah lagi nyiapin kita buat sesuatu yang hebat nantinya. Allah lagi nyiapin kita buat jadi manusia yang hebat nantinya. Karena Allah tahu nanti hidup kita ini akan banyak badainya. Akan diuji dengan ujian-ujian yang mungkin tidak mudah. Kenapa Allah tahu? Ya Allah Maha tahu, Allah yang punya hidup kita. Allah nanti mau ngasih ujian ke kita, ngasih badai dalam hidup kita. Makanya Allah kuatin dulu sekarang. So kawan-kawan sadarilah proses pertumbuhan kita sekarang kita beda-beda ya. Ada yang mungkin lagi proses numbuhin akar, ada yang mungkin prosesnya lagi numbuhin batang, ada yang mungkin sudah siap berbuah. Kan beda-beda. Yang pasti sadarin bahwa kita semua lagi bertumbuh. Fasenya yang mana? Gak usah ngelihat pertumbuhan orang lain, gak usah lihat perkembangan orang lain. Karena kalau ngelihat pertumbuhan perkembangan orang lain tuh rasanya ngilu gitu. Kita masih di akar yang gelap, pengap, lihat orang lain udah berbuah, udah rindang, bunganya cantik-cantik, buahnya ranum, manis, seger. Sedangkan kita masih gelap ya Allah. Nah, itu. Kalau udah kayak gitu kawan-kawan kita akan sulit menikmati proses pertumbuhan kita. Mungkin sekarang kita lagi jadi bambu yang belum muncul batangnya pun belum kelihatan. Belum bertumbuh. Kita masih sibuk nguatin akar. Karena ketika Allah nguatin akar, Allah sedang mempersiapkan kita jadi sesuatu nantinya kawan-kawan. So nggak usah juga ngerasa minder gitu ya lihat pertumbuhan orang lain. Udah ke atas, kita tumbuhnya ke samping. It's okay. Mau ke atas atau ke samping, ingat pertumbuhan bukan hanya linier. Itu mah kalau pertumbuhan tinggi badan ya ke atas. Kalau pertumbuhan dalam hidup kan nggak selalu ke atas. Bahkan pertumbuhan ke bawah pun ditekan ke bawah itu lihat akar tuh tumbuhnya kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Akar itu tumbuhnya ke bawah. Kawan-kawan ya. Jadi ketika kita sekarang lagi ngerasa terpuruk di titik yang gelap, masalah nggak beres-beres, ujian nggak kelar-kelar, itu Allah lagi nguatin kita. Kita ini juga lagi ditumbuhkan sama Allah. Bersabarlah dalam prosesnya. Karena nanti kalau akarnya udah keluar, udah kuat, udah tangguh, itu bambu tuh siap menjulang tinggi ke angkasa, insya Allah. Dan setiap progres itu, setiap perubahan, itu adalah juga proses. Meskipun ke bawah, itu juga proses. So, kawan-kawan, sadarin kita sekarang di proses yang mana. Kalau kita rasanya lagi gelap, nggak apa-apa, itu juga proses. Insya Allah kalau kita sadari, sabar prosesnya, atau bahkan disyukuri, itu akan lebih nikmat lagi. Allah lagi nyiapin kita buat menjadi sesuatu. Kayak emas juga kawan-kawan ya. Emas nih kawan-kawan punya perhiasan kan? Emas itu apakah kita temukan menggelinding begitu saja? Ada di sungai?
dipisahkan, enggak ya. Di prosesnya tuh luar biasa. Dipisahkan dari kerikil, dari debu, dari pasir, ya enggak sih? Itu proses pemisahan aja tuh udah repot. Ya enggak, diayak itu yang diputer-puter dipisahin dari batu, dari kerikil, dari pasir, besi, magnet kecil, dipisahin itu. Jadi proses pemisahan itu juga proses. Dalam hidup kita mungkin kita dipisahkan dari orang-orang yang toksik, dijauhkan dari orang-orang yang mungkin bisa menghambat. Allah pisahkan dan kita nggak tahu, ya nggak kawan-kawan. Yang Allah pisahkan itu tujuannya apa? Yang pasti ketika Allah memisahkan sesuatu kita dari seseorang misalnya, itu juga proses bertumbuhnya kita. Kita dipisahin dari orang-orang yang nggak benar, dijauhin. Mungkin pelaksanaannya prosesnya kita nggak enak. Kenapa sih aku dijauhin sama dia, ditinggalin sama dia? Sakit gitu ya. Tapi sejatinya kita lagi misahin tuh, kita buat mau diproses jadi emas. Apakah setelah bubuk-bubuk emas itu terkumpul diselesai begitu saja? Enggak. Diapain lagi? Dibakar. Dibakarnya apakah dengan api 100 derajat Celcius? Enggak, kawan-kawan. 100 derajat Celcius mah buat masak air. Buat bikin emas berapa derajat? Ribuan derajat. Panasnya luar biasa. Udah dibakar, apakah didiamin begitu aja? Enggak, ditempa, dipukul. Dipukul itu enak gak? Enggak, menyakitkan ya. Dipukul, ditempa, dibentuk. Habis itu enggak selesai juga diukir biar jadi indah. Barulah jadi perhiasan emas yang kita lihat di toko-toko emas sekarang. Jadi kalau Anda lihat toko-toko emas gitu ya, emas yang cantik-cantik, intan juga berlian gitu ya. Di prosesnya juga tidak mudah tuh, menyakitkan. Jadi sekarang kalau hidup kita lagi dipukul, ditempa, terasa tersiksa, menyakitkan, berderai-derai air mata, it's okay. Itu proses. Kita lagi dibentuk sama Allah. Maka itu adalah bagian dari proses pertumbuhan kita. Bersabarlah dalam prosesnya hingga suatu saat Allah panggil kita dalam keadaan hati yang sudah puas. Hambaku, kamu bersabar dengan prosesku. Engkau ridho dengan proses yang aku berikan, maka aku juga ridho kepadamu. Dah, masuk surga sana. Mantap nggak Bu? Insya Allah ya. Kita nih proses apa? Kita lagi di fase apa sekarang? Lagi dibakar atau lagi ditempa? Atau lagi dibentuk? Atau lagi diukir? Proses yang manapun, nikmati prosesnya. Allah sedang membuat kita, menjadikan kita menjadi sesuatu. Percaya aja yang Allah takdirkan, yang Allah ciptakan, yang Allah tempa itu yang terbaik buat kita insya Allah. Itu yang bikin kita insya Allah mudah-mudahan akan semakin kuat lagi ya. Dan biar kita punya teman dalam proses ini, mari kita bersama-sama ya. Mari kita saling ingetin, saling nasehatin dalam kebaikan. Karena memang kita ini tugasnya ya saling ingetin ya, saling nasehatin dalam kebaikan. Ya, itu saja mungkin Kang Reza. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Sudah sekian ya materi kita hari ini. Mudah-mudahan berkah, berlimpah, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya ingin juga terakhir mendoakan mudah-mudahan Allah berikan kelapangan hati, kelapangan rezeki. Mudah-mudahan kita bisa umroh bareng, bisa haji bareng. Yang masih punya utang Allah lunasin. Yang lagi punya masalah Allah berikan solusi dari jalan keluar yang tidak diduga-duga. Yang punya masalah sama anaknya Allah berikan solusi. Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Pokoknya yang lagi sempit hatinya Allah luaskan, Allah lapangkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masya Allah. Tur nuhun, Bunda Ambar pagi hari ini sudah membersamai kita keluarga besar Meaningful Ways, bahkan ditutup dengan doa-doa yang indah ya insya Allah. Segala apapun yang kita upayakan Bapak Ibu kita ikhtiarkan sedang bertumbuh saat ini gitu ya. Dimanapun tadi kata Bunda Ambar prosesnya kita lagi dibentuk sedemikian rupa sama Allah. Mudah-mudahan ini semua menjadi bekal kita untuk nanti ketemu sama Allah dengan kondisi paling baik gitu ya insya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu sekali lagi saya ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi untuk keberadaan Meaningful Ways gitu ya, menambah keberkahan ilmu yang kita dapatkan, boleh banget silahkan bisa langsung ke
nomor rekening yang biasa tuh yang ada di kolom chat atau yang ada di layar. Nah, ini dia. Mumpung ini hari Jumat, hari terbaik kita, yuk sama-sama kita perbanyak amal soleh, kita perbanyak saling mendoakan, bersolawat kepada Nabi, perbanyak baca Qur'annya juga, jangan lupa ya, jangan sampai kelewatan. Dan perbanyak sedekah, nah apalagi bagi kita yang dititipi keberlimpahan rezeki berupa harta dari Allah ya, karena itu tadi, infak terbaik gitu ya, berjihad bersama-sama di jalan Allah dengan memberikan harta. Nah enggak, boleh ke BSI 766 711 3339 sama Meaningful Ways atau boleh di scan QR code-nya, krisnya. Tuh tadi seperti disampaikan oleh Bunda Ambar juga. Mau 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mangga ya halal pokoknya mah. Dan niatkan mudah-mudahan ini menjadi wasilah pertolongan Allah hadir sama hidup kita. Atau ingin yang lebih intens lagi, berkumpul bersama keluarga besar MSP gitu ya, ingin berdiskusi bareng, ingin sharing, bertukar pikiran, berbagi energi positif, energi kebersyukuran, pengen juga di tracking gitu ya, activity-nya, mulai dari fisiknya, kesehatannya, kita olahraga bareng-bareng, kita berjurnal syukur bareng-bareng, ayat apa yang dibaca hari ini di-sharingkan, itu boleh juga menjadi bagian keluarga besar MSP nih. Pilar utama dari keberadaan Meaningful Ways bisa hadir setiap hari, setiap paginya, yang nggak lelah, yang nggak pernah bosen untuk terus memberikan support terbaiknya. Bagi yang mau join, silahkan langsung klik tuh link pendaftaran yang ada di kolom chat. Atau mau tanya-tanya dulu, emang apa aja sih Kang Reza, MSP itu ada apa aja kegiatannya, syaratnya apa aja. Nah, boleh tanya ke Kak Hadijah atau mau nanya ke saya langsung juga boleh. Silahkan. Atau ada peluang-peluang kebaikan yang lainnya? Boleh banget. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Kita kolaborasi bersama Meaningful Ways. Nanti kalau udah di keluarga besar MSP, banyak benefit yang bisa didapatkan Bapak Ibu sekalian. Selain dibersamai oleh Bunda Ambar, ada Ustadz Indra juga sebagai mentor kita gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan nih, biasanya kan kalau webinar gini terbatas waktunya ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab oleh para pemateri gitu ya, oleh Bunda Ambar belum sempat terrespon. Nah, itu bisa ditanyakan nanti di grup ya, insya Allah. Nanti saling menguatkan juga di grup MSP ya. Jadi silahkan join atau mau tanya-tanya dulu juga mangga boleh. Dan juga kalau misalkan ada kelas eksklusif nih setiap akhir pekan. Nah, keluarga MSP nggak perlu daftar-daftar lagi. Karena kelas eksklusif kita sudah menjadi bagian beasiswa dari keluarga MSP. Dan untuk besok, kelas eksklusif kita meneruskan pertemuan kita bersama Ustadz Andre Raditya nih. Ini the last level ya, menjemput rezeki the last level. Sudah beberapa kali pertemuan bersama beliau. Bagi yang mau ikutan kelasnya, silahkan daftar dulu. Nah itu silahkan ya, boleh langsung daftar aja, diklik link pendaftarannya. Kita belajar kembali bersama Ustadz Andre selama 2 hari ya insya Allah ya, Sabtu dan Ahad. Dan kayaknya untuk tema level rezekinya ini selesai di pertemuan akhir pekan ini insya Allah mudah-mudahan. Tapi kalau misalkan ada yang terlewat, nanti bisa dapat playlistnya ya di grup MSP. Biasanya dibagikan playlist kelas-kelas eksklusif yang sudah pernah kita laksanakan setiap akhir pekannya. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata terlambat untuk memulai, tidak ada kata terlambat untuk belajar, untuk bertumbuh bareng-bareng. Yuk kita jadikan Meaningful Life ini sarana menjadikan wadah untuk kita memperbanyak amal soleh kita. Mudah-mudahan kita pun bisa berkontribusi nih, meluaskan hajat hidup kita, meluaskan kebermanfaatan gitu ya dengan cara menebarkan ilmu yang bermanfaat kepada umat, kepada masyarakat. Karena di Meaningful Life ini banyak ya, selain tentang kesehatan mental, kita juga belajar tentang kesehatan fisik bersama para dokter, juga ada Ustadz, kita belajar Quran bersama Ustadz Indra dan guru-guru yang lain juga. Jadi yuk Bismillah ya, gasken pokoknya mah kalau ada peluang kebaikan. Itu mungkin untuk infonya. Jadi besok kita ketemu di kelas eksklusif, jangan lupa amankan tempat duduknya. Bagi yang belum daftar segera daftar. Bagi yang sudah ada di grup MSP, nah silakan selamat hadir ya. Bunda Ambar seperti biasa sebelum ditutup, satu kalimat penutup pagi hari ini mungkin boleh Bun. Oke, baik kawan-kawan, buat closing statement kita pagi hari ini, percayalah bahwa biji yang sedang tumbuh dalam diam di bawah tanah itu tidak terlihat oleh siapapun gitu ya. Punya waktu sendiri untuk menembus tanah dan melihat matahari. Begitu juga dengan kita. Jadi biarkan eh, diri kita gitu ya tetap tumbuh, tetap bergerak sekecil apapun karena semua yang apa namanya
semua yang terjadi, yang pahit, yang sesak, yang sakit itu juga akan tetap membuat kita terus bertumbuh. Karena yang kuat akan kalah dengan yang konsisten, yang berat akan kalah dengan yang sabar. Yang sabar akan membawa kita sampai kepada tujuannya. Selamat bertumbuh kawan-kawan. Bismillah, mudah-mudahan Allah temani pertumbuhannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bunda Ambar yang sudah bersama kita pagi hari ini. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk terus saling mendoakan. Wabil khusus kepada keluarga besar Meaningful Ways nih di belakang layar yang nggak pernah kelihatan. Kakak operator, kakak admin, kakak desainer tuh yang biasa membuat flyer-flyer yang luar biasa banget. Dan juga untuk guru-guru kita yang senantiasa membersamai keluarga besar Meaningful Ways gitu ya. Mohon kirimkan doa terbaiknya. Apalagi ini hari Jumat. Yuk perbanyak untuk terus saling mendoakan. Akhir kata, sama-sama kita tutup perjumpaan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Selamat hari Jumat, selamat menempuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan doa-doa terbaiknya buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Bunda Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Mbak Ambar. Sehat. Hai. Kepalanya berat. Kita bocil. Ustaz Indra, Ustaz Ji, sehat Ustaz Ji. Masya Allah. Satu lagi nih pengen lihat. Ambar. Ada Ustadz Indra, Masya Allah. Sehat Ustaz. Sehat, insya Allah sehat. Bocil Seru-seru. Kita mau mejeng. izin tutup ya. Jazakallah Bunda Ambar. Ya, Mas Eja. Mana? Mana dia?